Nah ini kenapa ya? Yaitu mantan ketua KPK dan bahkan juga wakil ketua KPK, yaitu melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK. Katanya sih demi Indonesia. Ini sambil menyertakan sebuah screenshot. Novel Baswedan, Abraham Samad, dan Saud Situmorang melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Kusnul Khotimah. Setuju dengan Presiden Jokowi dan PSI segera hentikan kekisruhan yang terjadi di KPK. Dampaknya malah mengganggu agenda pemberantasan korupsi, seperti Formula E yang nggak jelas. Segera tentukan statusnya, kalau nggak mampu limpahkan ke Kejaksaan RI. Apalagi orang-orang Anies ini sudah ikut campur. Sekarang ini masih enak loh. Menurut saya KPK sekarang lebih independen. Karena apa? Karena sekarang ada Dewas. Bayangkan KPK terdahulunya sebelum dipimpin Firly Bahuri misalnya. Ketika ada pelanggaran kode etik, masyarakat mau mengadu kemana? Sekarang kan enak, sudah ada Dewas Pengawas, jadi lebih terarah tujuan dari KPK tersebut karena adanya Dewas Pengawas. Dewas Pengawas itu juga bukan main-main loh menjadi Dewas Pengawas. Karena sepak terjang dari KPK itu karena adanya Dewas Pengawas tersebut. Kalau menurut saya KPK sekarang lebih terukur, lebih terarah, beda dengan dulu. Bayangkan, di sini pada saat kejadian waktu dulu juga ada sebuah berita ya yang menyebut bahkan dari rekam jejak ini dari Yulianis, Pak AS dan Pak BW menolak panggil Ibas, katanya itu teman. Bayangkan, ini merupakan pelanggaran kode etik yang sangat berat kalau menurut saya. Seharusnya ya dipanggil lah, cuma dimintai keterangan saja. Masa memanggil saja nggak berani, bahkan menyebut itu teman. Nah, yang tidak saya habis pikir, yaitu di sini disebut ya, dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot. Ini saya juga malah menemukan sebuah artikel berita, yaitu ini kasus-kasus sprindik bocor di KPK. Nah, di sini ada draft penyidik Anas Urbaningrum. Kasus korupsi, proyek Mega Hambalang menyeret sejumlah politisi dari Partai Demokrat. Di tengah kabar keterlibatan Anas Urbaningrum yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tiba-tiba muncullah draft sprindik dengan penetapan tersangka Anas dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek Hambalang. Nah, di sini bahkan yang nomor 2 sprindik Jero Wacik. Di sini juga terlihat bocor. Saat itu tokoh yang kerap disapa BW ini membantah pihaknya telah meningkatkan status hukum Jero Wacik ke penyidikan, baik terkait kasus TPBU maupun kasus SKK Migas, sehingga ia menyatakan sprindik ini palsu. Dan bahkan ini sprindik Bupati Bogor Rahmat Yasin ini juga bocor. Rahmat Yasin sendiri ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh KPK pada 7 Mei 2013. Yasin pun ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap alih fungsi lahan Rancangan Umum Tata Ruang RUTR. Nah, kalau menurut saya sih, kalau memang ada yang menyebut ini adalah ada sangkut pautnya dengan Formula E atau apalah, yang jelas ini menurut saya bentuk kepanikan ya. Bahkan ketua KPK di sini berkumpul, ada Abraham Samad, ada Bambang Wijoyanto, Endri Indrayana, kumpul dan melaporkan Firly Bahuri yang menurut saya sekarang sudah ada di belakangnya Dewas KPK. Menurut saya itu KPK sekarang ini lebih independen ya, dan lebih terarah karena ada Dewas Pengawas. Jadi tidak perlu khawatir lah kalau ada penyelewengan di KPK karena sekarang ada Dewan Pengawas. Nah, bahkan kemarin juga yang paling fenomenal adalah sudah ditetapkan tersangka, yaitu Lukas NMB, bayangkan. Nah, dari sini masih banyak lagi, yaitu di sini PSI Formula E adalah beban warisan Anies. Logikanya, 1 tahun cuma sekali event, untungnya 5M. Uang commitment fee yang mesti dikeluarkan utuh, yaitu 560 miliar. Butuh 1 abad buat balikin uang commitment fee doang. Ayolah KPK, jangan drama dulu, segera usut fee colek PPATK. Tak bisa raup cuan, PSI sebut balasan listrik Formula E cuma beban warisan Anies. Dan bahkan di sini Teddy Gusnaidi, jika Anies tak salah kenapa takut dengan KPK? Yang ramai kasus Formula E, programnya Anies, penyidik yang ribut dengan ketua KPK. Yang nggak ingin naikkan kasus Formula E, ya laporkan ketua KPA. Para pendukung Anies ngeri. Saud Situmorang, Abraham Samad, hingga Novel Baswedan laporkan Firly ke Dewas KPK. Ya kalau menurut saya sih, kayak kasus Formula E menurut saya segera ditentukanlah statusnya, naik ke tingkat penyidikan
atau kasus itu selesai. Menurut saya itu yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Tetapi kalau mengambang terus hingga sampai pencalonan presiden, sampai pendaftaran di KPU, menurut saya itu juga akan merugikan Anies Baswedan sendiri. Jadi menurut saya tidak usah diintervensi lah. Kalau masalah dugaan kasus korupsi seperti ini, tidak usah adanya intervensi. Seharusnya mantan ketua KPK ini paham lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Masalah di internal Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali terjadi. Akibatnya muncul desakan meminta Firly Bahuri dipecat dari jabatan sebagai ketua KPK. Berdasarkan pantauan merdeka.com, sejumlah mantan pimpinan KPK beserta perwakilan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi. Mereka turut menyuarakan copot Firly di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin siang 10 April 2023. Mantan pimpinan KPK yang turut aksi yakni Abraham Samad dan Saud Situmorang, mantan penasihat KPK Abdullah H. Hamahua, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, serta mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana. Hari ini kita melaporkan Saudara Firly Bahuri kepada Dewas Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran kepatuhan yang diduga dilakukan Saudara Firly, kata Samad saat orasi. Alasan pelaporan tersebut, kata Samad, berkaitan dengan serangkaian dugaan pelanggaran etik perihal pembocoran dokumen yang dilakukan Firly. Bahkan selain rencana tindak lanjut etik, Samad juga berencana akan melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Firly. Itu adalah perbuatan pidana yang tidak bisa ditolerir lagi, dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Saudara Firly ke Dewas, kita juga akan melaporkan Saudara Firly ke aparat penegak hukum, kata Abraham Samad. Atas hal tersebut, Abraham Samad berharap kepada Dewas KPK segera memeriksa Firly Bahuri buntut aduan-aduan yang telah dilayangkan sejumlah pihak atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya. Ketua KPK Firly Bahuri saat ini sedang menjadi sorotan imbas dugaan membocorkan data penyelidikan kasus korupsi tunjangan kinerja Tukin di Kementerian SDM. Nilai dugaan korupsi dalam perkara tersebut mencapai puluhan miliar. Dan KPK sudah menetapkan 10 orang tersangka dalam perkara itu. KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang. Salah satunya adalah Dirjen Minerba Kementerian SDM, Muhammad Idris. Selain etik, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI juga mengadukan oknum KPK ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian SDM pada Jumat 7 April 2023. Meski tidak menyebut siapa yang dilaporkan, MAKI turut mengajukan sejumlah nama yang perlu diperiksa, diantaranya Menteri SDM Arifin Tafsir, Kepala Biro Hukum SDM sekaligus PLH Dirjen Minerba Muhammad Idris, Frotoyo Sihaid, dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Indar Priyantoro. Ketua KPK Firly Bahuri terus dikecam usai masalah-masalah yang melingkupi institusi pemberantasan korupsi. Sampai-sampai mantan pimpinan KPK turun gunung turut mengecam Firly. Kabar pencopotan Endar Priyantoro menghangat setelah Endar sendiri melaporkan Firly ke Dewas Pengawas KPK. Ada pula kabar panas lain seputar kebocoran dokumen KPK terkait proses pengusutan kasus di SDM. Mantan pimpinan KPK menyuarakan aksi tolak KPK di korupsi di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 April 2023. Saud menerangkan aksi yang juga didukung koalisi masyarakat sipil ini
Rencananya akan dimulai pukul 13. Aksi akan dimulai di depan gedung Merah Putih KPK, lalu dilanjutkan dengan laporan ke Dewas KPK. Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto menyebut aksi ini rencananya akan dihadiri para mantan pimpinan KPK, di antaranya mantan Ketua KPK Bram Samad, Saud Situmorang, serta beberapa mantan pimpinan lainnya. Kemudian YM57 plus yang terdiri dari mantan pegawai KPK juga rencananya akan hadir dalam aksi tersebut. Pantauan detik.com di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Senin 10 April, para mantan pimpinan KPK dan koalisi masyarakat sipil nampak memenuhi Gedung Merah Putih KPK. Terlihat hadir mantan Ketua KPK Bram Samad, mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang, dan juga Denny Indrayana. Kemudian juga terlihat koalisi masyarakat sipil. Para mantan pimpinan KPK itu membawa spanduk bertuliskan masa depan pemberantasan korupsi lebih penting daripada masa depan Firly, copot pimpinan KPK pelanggar etik. Dugaan perkara bocor Firly harus dicopot. Mereka juga meneriakkan copot Firly. Di antara mereka ada yang membawa topeng wajah Ketua KPK Firly Bahuri dan disematkan tulisan di dada pelanggar etik. Sejumlah mantan pimpinan KPK seperti Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, dan Saud Situmorang resmi melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewas KPK. Mereka meminta agar Firly dicopot karena diduga membocorkan dokumen rahasia penyelidikan kasus korupsi. Kami mewakili sekitar hampir 50 orang yang terdiri dari perorangan maupun organisasi. Jadi mewakili 56 lebih perorangan dan organisasi. Nanti bisa dijelaskan, tapi intinya adalah potensi pelanggaran yang terjadi, baik etik maupun etik dan pidana yang dilakukan oleh Firly Bahuri dalam hal ini sebagai Ketua KPK, kata mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang di Gedung Dewas KPK, Jakarta pada Senin 10 April. Saud berharap Dewas KPK dapat bekerja profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Laporan para mantan pimpinan KPK diterima langsung oleh Ketua Dewas KPK. Dalam laporan ke Dewas KPK ini, selain Samad dan kawan-kawan, hadir mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan, ex-penasihat KPK Abdullah Hehamahua, Denny Indrayana, ICW Public Virtue Research Institute, YLBHI, dan lain-lain. Samad dan Saud sebagai mantan pimpinan KPK tak berharap banyak. Soalnya di mata Saud belum apa-apa aja dia sudah menyerah. Dia tidak punya wewenang, kata Saud di Gedung Dewas KPK Jaksel pada 10 April. Jadi ini adalah kasusnya. Ini kalau pidana kemungkinan besar akan seperti LPS, Lili Pantauli Siregar, kasus LPS pidananya. Etiknya mungkin kita bisa berharap, tapi memang pidananya tidak bisa berharap, sambungnya. Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua KPK Bram Samad menyebut pihaknya juga tidak berharap banyak ke Dewas KPK dalam kasus dugaan pembocoran dokumen itu. Samad mengaku hanya bisa mengawasi kerja Dewas KPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran etik kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Tidak hanya itu saja, kata Samad, pihaknya juga akan melaporkan Firly ke polisi terkait dugaan pidana dalam pembocoran dokumen itu. Pelaporan rencananya dilakukan besok. Segera dalam waktu yang singkat ini. Paling lambat besok, ujar Samad. Firly Bahuri merespon soal pelaporan itu. Firly menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi. Komitmen saya hanya satu, bersihkan negeri ini dari korupsi. Tangkap dan tahan tersangka, siapapun dia, dan bawa ke pengadilan, katanya saat dihubungi pada Kamis 6 April. Firly menegaskan KPK di bawah pimpinannya bekerja secara profesional dan tanpa pandang bulu. Dia pun akan bekerja optimal untuk Indonesia. Bahkan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi
UGM Zainur Rohman merespon polemik yang terjadi dalam pencopotan Brigjen Indar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pencopotan ini kemudian dikaitkan dengan informasi yang menyebut Endar menjadi salah satu pihak yang enggan menaikkan status penyelidikan kasus Formula E ke tahap penyidikan. Zainur mengatakan pencopotan Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK adalah hal yang biasa dalam administrasi kepegawaian. Namun menurut Zainur, hal ini menjadi tidak bisa karena adanya sejumlah riwayat dalam lembaga anti rasuah tersebut. Pertama, ada riwayat dugaan intervensi dari pimpinan KPK kepada para pejabat di bidang penindakan, baik itu deputi maupun direktur. Ya, yang diduga pimpinan KPK, khususnya ketua KPK, sangat menginginkan agar kasus Formula E itu naik ke tahap penyidikan, ujar Zainur dalam keterangannya kepada republika.co.id pada Rabu 5 April 2023. Zainur menegaskan, pada prinsipnya dalam penyelidikan dan penyidikan, penyelidik dan penyidik itu tidak bisa diintervensi, bahkan oleh ketua KPK. Pertama, ini karena menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan, merupakan wewenang penuh dari penyelidik dan penyidik. Dia menilai kalau para penyelidik sudah memiliki alat bukti tentu akan dinaikkan deputi penindakan menjadi penyidikan. Hal ini berbeda dengan rezim undang-undang sebelumnya yang menyertakan pimpinan KPK sebagai bagian penyidik dan bisa menetapkan tersangka. Nah, berbeda dengan Undang-Undang 19 nomor 2019, di mana pimpinan KPK itu bukan merupakan penyidik, sehingga tidak bisa mencampuri urusan apapun di bidang pendidikan, dan tidak bisa menerapkan sendiri penyidikan, ujarnya. Zainur juga menilai klaim KPK yang menyebut pencopotan Endar karena habis masa jabatan dan ingin dikembalikan ke Polri tidak selaras dengan adanya surat perpanjangan tugas dari Kapolri kepada Endar. Kemudian KPK justru menyatakan tidak meminta perpanjangan tersebut menjadi persoalan lain. KPK tentu punya penjelasan. Nah, penjelasan itulah yang harus disampaikan kepada masyarakat. Apa penjelasannya? Gitu kan? Apa alasannya? Tanpa alasan yang jelas menurut saya KPK tidak akuntabel. KPK tidak transparan, ujarnya. Sebab jika masalah ini dibiarkan berlanjut justru makin menguatkan berbagai dugaan yang beredar ke publik. Zainur juga berharap atas berbagai kekisruhan ini, Dewas Pengawas KPK untuk turun tangan, khususnya lanjut dia melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan, pejabat maupun pegawai KPK lainnya. Pertama, soal memaksakan kehendak di dalam penyelidikan dan penyidikan yang diduga dilakukan oleh pimpinan. Kemudian ingin memulangkan ke institusi Polri pejabat-pejabat yang tidak mau mengikuti kemauan dari pimpinan, ujarnya. Itu kan bentuk-bentuk pemaksaan. Ya, itu juga bentuk sikap tidak profesional yang bisa merupakan pelanggaran kode etik dari pimpinan KPK, yaitu Dewas harus turun tangan. Dewan Pengawas KPK tengah memulai melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap kelima pimpinan secara bergiliran. Pemeriksaan itu buntut laporan Brigjen Endar Priantoro setelah dicopot sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Pimpinan KPK pertama yang selesai diperiksa Dewas Pengawas adalah Wakil Ketua Nurul Gufron. Dia mengatakan menjalani pemeriksaan bersama Wakil Ketua Alexander Mawarta. Gufron mengaku telah menjelaskan semua ke Dewas Pengawas terkait pencopotan Endar. Atas laporan Saudara Endar berkaitan dengan pengembalian Saudara Endar ke Mabes Polri, intinya itu, nanti setelah ini ada pimpinan yang lain, kata Gufron saat ditanyai wartawan usai pemeriksaan di Gedung Lama KPK, Jakarta Selatan pada Rabu 12 April. Namun mengenai apa saja yang disampaikan ke Dewas Pengawas, Gufron mengatakan hal tersebut telah masuk ke pokok materi, termasuk ketika disinggung siapa saja pimpinan KPK yang setuju dan menolak pencopotan Brigjen Endar. Gufron mengaku telah menyampaikan ke Dewas Pengawas.
Karena itu, sudah masuk ke pokok materi dan sudah saya sampaikan ke Dewas Pengawas. Lebih baik nanti Dewas Pengawas saja yang menyampaikan. Tutur Nurul Gufron.